Baik, sahabat jaringan telusur, ketemu lagi dengan kita, dengan saya, Bang Lengkong, dalam acara Telusur Selusi. Nah, kita akan membahas hari ini terkait dengan inflasi di Kota Bekasi. Nah, menarik nih. Dan pasti sahabat jaringan telusur ingin mengetahui kan keberadaan daripada inflasi di Kota Bekasi seperti apa. Nah, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kita undang dan bersedia hadir. Ada Bapak Kadis Ketapang, Pak Herbert, terima kasih Pak. Dan juga anggota Dewan kita, bahkan sebagai Ketua fraksi PAN di DPRD Kota Bekasi, Ibu Evi. Terima kasih Bu Evi sudah bersedia hadir. Dan di sebelah kanan dari Ibu Evi ada Ibu Nur Baiti. Terima kasih sudah datang. Ibu sebagai Kabid Perdagangan di Dinas Perindak Kota Bekasi. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Sigit dari bagian perekonomian Setda Kota Bekasi, mewakili kepala bagian. Oke. Baik, sahabat jaringan telusur, ingin tahu tentunya, ingin mendengar apa-apa saja yang sudah dipersiapkan karena ini program pemerintah pusat bagaimana untuk mengendalikan ya, pengendalian ataupun bahkan penanganan berkaitan dengan inflasi di tiap daerah, khususnya kita bahas di Kota Bekasi. Kita ingin mendengar sekaligus mungkin ada perkenalan singkat dari Kepala Dinas Pak Herbert berkaitan dengan apa yang sudah sesuai dengan tupoksi tentunya ya. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Yang terhormat Ibu Dewan Kota Bekasi, yang saya hormati rekan-rekan dari dinas, Ibu Baiti dari Perindak, dan Pak Sigit dari bagian perekonomian. Lebih khusus nih pada sahabat saya Pak Lengkong yang dari kemarin konfirmasi kepada saya perihal pengadilan kegiatan ini. Pertama, terima kasih Pak Lengkong atas undangannya pada pertemuan siang ini, khususnya menyangkut masalah inflasi ataupun masalah pangan juga di Kota Bekasi. Terima kasih, saya sangat apresiasi pertemuan ini Pak, dan saya beranggapan bahwa pertemuan ini menjadi sarana juga ya, sarana penyampaian informasi pada masyarakat Pak. Saya selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan langsung pada materi itu Langsung aja Pak. Ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian dan khususnya warga Kota Bekasi terkait dengan ketersediaan pangan di Kota Bekasi. Memang secara nasional ada pembahasan serius perihal kelangkaan cadangan pangan ataupun pangan secara nasional maupun ketersediaan pangan di Kota Bekasi. Kalau secara wilayah di Kota Bekasi, bahwa ketersediaan pangan di Kota Bekasi tidak ada masalah. Berdasarkan pemantauan yang kita lakukan sejak minggunya, kita dapatkan bahwa cadangan pangan di Kota Bekasi sangat tercukupi Pak, sangat tercukupi. Memang kemarin ada persepsi masyarakat dengan adanya musim kering, musim kemarau yang berkepanjangan, dikhawatirkan ketersediaan menjadi hambatan atau kendala. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa secara geografi bahwa wilayah Kota Bekasi bukan merupakan wilayah produksi, bukan merupakan wilayah produksi Pak, tapi merupakan wilayah konsumsi. Tapi walau juga demikian Pak, bahwa ketersediaan pangan di Kota Bekasi sangat tercukupi
Mungkin ini berkat dukungan faktor geografi kita yang sangat berdekatan dengan daerah pertanian. Contohnya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang yang bisa memproduksi kebutuhan pokok seperti beras. Terus kebutuhan lainnya juga seperti perikanan, sayur mayur, ya kita dipasok dari dua pasar induk, Kramat Jati dan pasar induk Cibitung. Faktor geografi inilah yang berpengaruh terhadap ketersediaan stok pangan di Kota Bekasi. Kalau kita lihat Pak, jumlah kebutuhan sama jumlah produksi yang dihasilkan dari hasil pertanian di Kota Bekasi, bahwa jumlah produksi yang ada di Kota Bekasi tidak mencapai 5%, Pak. Tidak mencapai 5% dari jumlah kebutuhan. Berarti sisa yang 95% ini berasal dari luar, Pak. Ya. Tapi secara distribusi tidak ada kendala. Ini berkaitan dengan sarana prasarana transportasi cukup lancar, ya. Faktor keamanan juga cukup baik. Akhirnya pemenuhan kebutuhan pangan kita tidak ada kendala. Itu mungkin sementara dari kami TKP 3, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Nah, sebelum ke Ibu Dewa nih, kita mau dengar juga pemaparan dari beberapa OPD dari Disperindak ingin menyampaikan apa berkaitan dengan tema kita, inflasi, pengendalian inflasi di Kota Bekasi. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Moderator. Dalam hal ini kami dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkewajiban dalam rangka menurunkan inflasi atau menekan inflasi daerah adalah pertama sebagai komitmen kita di sebelumnya memang kita ada yang namanya langkah-langkah pengendalian inflasi daerah. Ada 6 upaya konkret yang diwajibkan pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Dan untuk tupoksinya di Dinas Perdagangan Perindustrian ada di dalam 2 upaya tersebut, yaitu pertama mengenai operasi pasar, nah yang kedua sidak. Nah, operasi pasar dan sidak ini adalah untuk tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Pertama kita akan melihat ketersediaan pangan. Nah, kalau misalnya sudah kita lihat tercukupinya kebutuhan pangan, kita melihat kembali kepada stabilisasi daripada harga pangan. Jadi percuma kalau sudah tersedia tapi tidak bisa dibeli oleh masyarakat. Oleh karena itu adalah tugas pokok daripada kami untuk pengendalian inflasi, bagaimana masyarakat bisa berdaya, bisa membeli harga dengan kemampuan daripada pendapatan masyarakat. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, kita dari Dinas Perdagangan Perindustrian memang kita selalu ada pengawasan day by day-nya untuk mengawasi harga-harga yang ada di pasar, terutama di 15 pasar di sekitar Kota Bekasi, dan yang kita laporkan setiap hari ke dinas di bagian perekonomian Provinsi Jawa Barat, CQ-nya di Dinas Indah Provinsi, kemudian juga kepada Kementerian Perdagangan, itu adalah dari 3 pasar, Pasar Pondok Gede, Pasar Keranji, dan Pasar Baru. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana kita melihat harga, fluktuasi harga setiap hari.
dari harga yang bahan makanan pokok sampai kepada sayur mayur dan lain-lain. Jadi kalau harga bahan makanan pokok seperti beras itu penting, minyak ya, terusnya kalau sayur mayur itu biasanya kita melihat kepada cabai, bumbu-bumbu yang memang masyarakat kita perlu makanan tersebut. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana bahan makanan tersebut fluktuasi harganya dan juga bisa tercapai di masyarakat. Langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan di Dinas Perdagangan Perindustrian adalah pertama, kita melakukan sidak pasar dan monitoring harga. Yang kedua, kita melaksanakan operasi pasar, di mana operasi pasar dengan kita bekerja sama dengan Bulog dan juga dengan retail dan distributor yang ada di Kota Bekasi. Kita sudah melaksanakan di bulan April dan kemudian akan kita laksanakan kembali di bulan November sampai Desember. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menekan harga agar masyarakat bisa membeli bahan makan pokok tersebut. Kemudian kita kemarin sudah 12 hari ini sampai Sabtu besok kita sudah melaksanakan operasi pasar murah bekerja sama dengan Bulog, di mana kita menjual beras dari Bulog dengan harga yang terjangkau, yaitu satu paknya 52.500, dalam satu pak itu ada 5 kilo. Kemudian juga kita menjual minyak goreng dengan harganya 14.000, jadi sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah itu sudah kita lakukan sampai nanti di hari Sabtu ke depan. Itu ada di 12 kecamatan. Dan alhamdulillah animo masyarakat cukup bagus ya, di mana dalam satu hari beras bisa didistribusikan ke masyarakat kira-kira antara 1,5 ton sampai 4 ton, 4,5 ton. Itu yang sudah terdistribusikan ke masyarakat. Nah kemudian kita juga bekerja sama dengan Satgas Pangan dalam rangka kalau misalnya ada penimbunan barang-barang makanan pokok tersebut sehingga misalnya ada kelangkaan. Nah itu kita bekerja sama dengan Satgas Pangan dalam rangka kita menginvestigasi. Nah yang pernah kita lakukan memang di pasar-pasar, kita pernah menginvestigasi kelangkaan minyak goreng dan alhamdulillah sudah kita lakukan, dan sampai hari ini minyak goreng sudah tidak ada banyak di pasaran. Jadi jangan takut dengan minyak goreng, gula pasir, beras yang komoditi bahan makanan yang sangat penting ini di pasaran masih banyak. Nah, yang sangat memang fluktuasi harga di sekarang ini adalah di beras, cabai dan gula pasir. Ini adalah barang-barang yang sangat masih fluktuasinya masih tinggi. Kemudian kalau untuk telur, alhamdulillah sekarang sudah turun, jadi sudah mencapai 25.000 per kilo. Memang kan target kita adalah 27.000. Kemarin kan masih sampai 30.000, tapi alhamdulillah sekarang sudah tertahan di harga 25.000. Hanya saja memang yang masih kita khawatirkan adalah di beras. Beras masih tetap harganya fluktuasinya masih tinggi karena ya tadi karena adanya kondisi musim kemarau yang sangat panjang, sehingga memang beras sekarang lagi booming, lagi harganya lagi naik, terutama beras premium. Kalau beras medium kita sudah dikantor oleh Bulog, jadi sudah Bulog yang mengantar kita untuk menjual beras medium dengan harga yang terjangkau di masyarakat. Mungkin itu yang sudah yang kami sampaikan, dan alhamdulillah dengan kondisi yang kita lakukan di sekarang ini, inflasi daerah kita memang masih kita tertahan ya, masih bisa masih rendah, masih di bawah dari harga dari rata-rata inflasi nasional dan provinsi. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi kita semuanya berkolaborasi dengan baik untuk di akhir Desember, mudah-mudahan inflasi daerah kita bisa tertahan
kemungkinan bisa mencapai di bawah tercapai di tahun 2022 ya. 2022 kita mencapai 5,22%, sekarang mudah-mudahan bisa di bawah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kabid. Nah, langsung saja ke bagian ekonomi yang rupanya menjadi koordinator ya Pak ya, berkaitan dengan inflasi, pengendalian sekretariat ya, yang berkaitan dengan pengendalian inflasi di Kota Bekasi. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit dari bagian perekonomian yang merupakan sekretariat tim pengendali inflasi daerah. Nah, di Kota Bekasi sudah dibentuk tim pengendali inflasi daerah. Hal itu dicantumkan dalam SK nomor 500/EK/1 Romawi/2023 tanggal 30 Januari 2023. Adapun benar kata di sebelah saya Bu Betty bahwa inflasi Kota Bekasi sampai dengan September 2023 cukup rendah di kisaran 0,08%. Itu per bulan Sampai September, untuk bulan September. Sementara untuk dari 7 kota IHK itu Kota Bekasi masih terendah juga Pak, masih terendah. Yang tertinggi adalah di Kota Tasikmalaya. Kota Bekasi untuk September terendah. Adapun kegiatan-kegiatan tim pengendalian inflasi seperti sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa, saya kasih contoh gerakan pangan murah. Itu kita sudah melaksanakan di level beberapa kecamatan. Kemudian benar kata Bu Betty, kita sudah melaksanakan juga operasi pasar murah di beberapa kecamatan, di 12 kecamatan Bu Betty ya, 12 kecamatan. Dan gerakan pangan murah ini pun sudah dilaksanakan dari mulai April 2023 sampai 16 Oktober 2023 kemarin. Oke. Nah, itulah beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pengendali inflasi daerah Kota Bekasi. Baik, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Itu sahabat jaringan telusur, sudah dijabarkan beberapa hal dari Dinas Ketahanan Pangan, Disperindak, dan juga bagian ekonomi Sekda Kota Bekasi. Nah, kita ingin mendengar juga dari tanggapan tentunya, atau mungkin pasti ada hal-hal yang ingin disikapi juga dari Ibu Dewan kita. Terima kasih. Selamat siang untuk Pak Kadis, Pak Kadis Pangan, Bu Betty, Kabid Perdagangan, dan Pak Sigit bagian perekonomian. Dan komplit sebenarnya informasinya. Tapi kalau saya Evi Aprilianti, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional. Kalau kita ingin menyikapi inflasi Kota Bekasi, saya pikir nih Mas, kita juga harus berbicara kondisi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu di Kota Bekasi. Kalau kita lihat dari perekonomian di Kota Bekasi secara keseluruhan ditopang dari UMKM, ada 250.000 ya, 250.000 UMKM itu menopang perekonomian di Kota Bekasi. Tidak hanya Kota Bekasi, tapi secara nasional 90% UMKM itu menopang perekonomian nasional. Dibuktikan oleh pada saat pandemi betapa UMKM justru geliatnya, gerakannya itu luar biasa. Dan inilah pentingnya pemerintah hadir untuk memastikan bahwa perekonomian itu harus stabil. Karena kalau perekonomian stabil, inflasinya bukannya harus stabil juga Pak, ya nggak Pak Kadis? Nah, ini penting. Tumbuhnya ekonomi nasional yang tahun ini diperkirakan sekitar 3,6%, dan saat ini sampai month of month-nya itu sekitar masih di bawah 3%. Kita ingin sekali bahwa pemerintah pusat juga menggenjot ekspor ya, agar meskipun saat ini di akhir tahun 2022 setelah after pandemi perdagangan kita surplus,
dan ini menunjukkan indikasi yang luar biasa, indikasi perekonomian kita yang semakin bangkit. Nah, ini jadi momentum bagi seluruh wilayah, termasuk di Kota Bekasi. 250.000 UMKM yang ada di Kota Bekasi itu market loh, market ini. 3 juta, hampir 3 juta ya, penduduk Kota Bekasi menjadi market dari UMK, 250.000 UMKM di Kota Bekasi. Nah, bagaimana nih kehadiran para petinggi-petinggi Kota Bekasi agar UMKM di Kota Bekasi ini bisa terfasilitasi, baik pelatihannya, pemodalannya, ya nggak Bu? Nah, ini yang harus dibantu agar perekonomian ini bisa stabil. Kita appreciate, ini pemerintah memastikan kendali inflasi itu cukup bagus. Kalau kita lihat di tahun 2022, di tahun yang sama Oktober, inflasi Kota Bekasi sempat paling tinggi ya Pak, 1,38% kurang lebih. Di seluruh provinsi Jawa Barat paling tinggi adalah Kota Bekasi. Tapi kemudian dengan adanya UMKM yang gerakannya itu luar biasa, bazarnya bisa ada di mana-mana, bahkan diberikan ruang publik, di ruang-ruang publik diberikan fasilitas oleh pemerintah agar bazar dipenuhi oleh para UMKM untuk memasarkan produknya. Ini geliat bagus, dan ini untuk memacu agar transaksi itu berjalan dengan baik di Kota Bekasi. Jadi kalau kita berbicara inflasi, itu sebenarnya konteks nasional maupun daerah itu perlu, inflasi itu perlu. Kenapa perlu? Agar stimulir dari perekonomian itu berjalan dengan baik. Ini indikatornya kalau inflasi itu terjadi kan transaksinya juga berjalan dengan baik. Nah, yang jadi tugas, betul, yang jadi tugas penting, pusat kontrolnya ada di DPRD, tapi eksekutifnya ada di para eksekutif. Ini yang memastikan bahwa inflasi ini bisa terkendali dengan baik. Appreciate untuk Pak Kadis, kemudian di perekonomian, sebagai perdagangan, sebagai pengendali dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk mengendalikan inflasi. Dijamin oleh Pak Kadis, ketahanan pangan di Kota Bekasi itu aman, berasnya aman, gulanya aman, minyaknya aman, dan kemudian ditopang oleh kegiatan operasi pasar. Dan jangan lupa Bu, selain operasi pasar, jangan lupa untuk masyarakat yang tidak mampu yang masuk dalam BTKS, pastikan dapat bantuan. Dapat bantuan, kalau mau beli dari mana, anggarannya tidak mencukupi, dananya tidak mencukupi, sehingga pemerintah juga harus hadir untuk membantu juga kepada masyarakat yang tidak mampu. Biasanya datanya dari Dinsos ya Bu. Ya, mudah-mudahan ini progres yang positif dari pemerintah Kota Bekasi, dan kita di DPRD memastikan dan mengontrol agar kegiatan pengendalian inflasi ini berjalan dengan baik, dan tentu ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat sebagai bentuk kegiatan yang membantu perekonomian di Kota Bekasi. Baik, terima kasih Bu Dewan. Artinya bukan hanya bagaimana persiapan tadi, tapi melihatkan potensi yang pengalaman di tahun kemarin, UMKM lah yang bertahan, itu yang harusnya menjadi fokus juga ya Bu ya? Iya, betul. Oh ya, saya lupa. Tadi kalau kita berbicara tingkat inflasi di Kota Bekasi tahun lalu, di bulan yang sama itu sempat tertinggi, sekarang justru paling rendah ya Pak, 0,08. Itu adalah angka inflasi terendah di Provinsi Jawa Barat. Di prestasi juga loh. Tapi kalau saya bilang dalam tanda kutip prestasi, kan tetap yang namanya inflasi tetap dibutuhkan untuk menstimulasi perekonomian. Yang penting bisa dikendalikan oleh Pak Kadis dan rekan-rekan dari eksekutif. Iya, baik. Nah ini Pak Kadis mau menanggapi apa nih Pak? Karena kan artinya tadi sudah aman berkaitan dengan pangan. Dan kemarin di tahun-tahun kemarin kan pandemi digiatkan agar masyarakat hidroponik atau apa gitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Lengkong.
Mungkin pengaruh inflasi ini pasti berdampak terhadap menurunnya tingkat daya beli masyarakat ya. Nah, namun walau juga demikian, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat fokus Bapak. Bagaimana masyarakat bisa terbantu supaya kebutuhan pangan itu terjangkau, baik itu secara ketersediaan maupun terjangkau baik itu dari segi harga. Ada beberapa langkah yang program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat melalui Bappenas maupun pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindak, dan dinas lainnya Pak. Beberapa langkah yang sudah dilaksanakan adalah bahwa pemerintah pusat kemarin sudah menyalurkan cadangan pangan pada masyarakat melalui Badan Pangan Nasional, didistribusikan melalui PT POS. Terus yang kedua, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan kemarin sudah mendistribusikan Pak, cadangan pangan sebanyak 21 ton beras bagi masyarakat dengan kategori tertentu Pak. Cadangan pangan kita distribusikan kemarin kepada masyarakat kurang mampu, korban bencana, dan bahkan juga sasaran kita kepada balita gizi kurang. Tahun 2022 kita mengalokasikan cadangan pangan sebanyak 23 ton beras, dan itu sudah kita distribusikan. Walau juga sesuai dengan yang tercantum dalam perwal bahwa pemerintah daerah diwajibkan memenuhi cadangan pangan minimal 100 ton Pak. 100 ton cadangan pangan beras, tapi dengan alokasi anggaran kita kemarin kita cadangkan 23 ton. Dan tahun ini juga akan kita alokasikan 23 ton beras juga Pak. Ini proses kerjasama dengan Bulog sesuai dengan amanat pemerintah bahwa untuk cadangan pangan pengadaan beras itu wajib bekerja sama dengan Bulog. Akan kita adakan 23 ton juga Pak. Itu terhadap distribusi cadangan pangan. Terus langkah-langkah yang dilakukan pemerintah juga terkait dengan program pasar murah, ya, operasi pasar, ini menunjukkan keseriusan Pak, menjamin bahwa ketersediaan itu ada, ketersediaan cadangan pangan itu ada, dan masalah keterjangkauan harga Pak, ya yang namanya gerakan pangan murah maupun pasar murah, biasanya itu harga jual itu selalu berada di harga pasaran. Contohnya dua hari kemarin dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Bappenas melaksanakan gelar pangan murah secara serentak nasional Pak. Dan alhamdulillah puji Tuhan Kota Bekasi mendapatkan satu lokasi yang kita lakukan di Kecamatan Rawalumbu. Ya, dari kegiatan gelar pangan murah kemarin ada selisih harga Pak. Selisih harga seperti yang disampaikan Bu Betty tadi. Contohnya beras medium itu kalau di harga pasaran 13.000 BT ya, 13.000 sampai 14.000 ya. Di GPM kemarin itu per kilonya dijual dengan harga 10.500, dengan selisih 2.500 per kilo, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terus ada juga pemerintah Kota Bekasi telah melakukan pendistribusian Pak, pendistribusian sarana-sarana produksi pertanian. Sudah kita distribusikan contohnya benih ikan, terus kita distribusikan juga sarana produksi di bidang peternakan Pak. Tahun ini ada 23 kelompok yang akan kita distribusikan budidaya peternakan ayam petelur. Ayam petelur kemarin sudah kita verifikasi baik secara lokasi maupun ketentuan administrasi, dan kita nyatakan layak untuk mendapatkan bantuan dimaksud. Satu kelompok itu minimal 10 rumah tangga Pak. 10 rumah tangga, kalau 23 kelompok berarti sekitar 230 rumah tangga.
Ini merupakan program pemerintah, Pak. Kita harapkan bukan hanya sebatas memberikan bantuan, dan pemerintah Kota Bekasi juga tidak berharap kelompok masyarakat ini hanya semangat di awal, tapi ini bentuk program supaya masyarakat lainnya bisa mengikuti itu, Pak. Contoh yang kemarin satu kelompok itu, Pak, kita berikan bantuan hampir 100 ekor ayam petelur, Pak. Ayam petelur dan bantuan sarana kandangnya dan bantuan pakan juga. Ini kita harapkan, Pak, program ini untuk mengedukasi masyarakat, Pak. Kita berikan bantuan, harapan kita berkepanjangan, Pak, untuk kelompok tani ini dimaksud. Dan harapan kita juga kelompok tani ini dapat menjadi promotor, Pak. Promotor di lingkungan masyarakat sekitarnya. Ada juga bantuan sarana bibit pertanian kemarin, terus ada juga bantuan perikanan. Kalau ini kita gulirkan, Pak, yang mendapat bantuan ini bisa menjadi promotor dan bisa ditiru oleh masyarakat sekitar, ya, saya rasa cukup membantu, Pak. Jadi masyarakat Kota Bekasi tidak terlalu ketergantungan masalah kenaikan harga, dengan cara mereka sudah bisa memproduksi kebutuhan mereka sendiri, Pak. Kebutuhan rumah tangga sendiri, Pak, ya, bukan untuk kebutuhan peningkatan ekonomi secara makro gitu, bukan, tapi untuk memenuhi kebutuhan, Pak. Terus yang berikutnya kemarin juga dari Kementerian Pertanian juga, berkat komunikasi kita dengan Kementerian Pertanian, kita mengajukan lokasi di daerah Bekasi Utara, ya akhirnya Kementerian Pertanian menetapkan, Pak, dan membangun satu sarana greenhouse di Bekasi Utara. Nah, dengan harapan pembangunan sarana greenhouse itu bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi rumah tangga dimaksud. Terus ada juga, Pak, kalau pemahaman masyarakat kan kebutuhan pokok itu beras, ya. Kalau belum makan beras itu belum makan namanya. Ya, pemerintah menghimbau, ayo diversifikasi, ya. Bukan hanya beras loh, yang mengandung karbohidrat, umbi-umbian bisa, ya. Terus apalagi? Jadi jangan kita geser dikit. Kalau makan itu harus ada beras, harus ada nasi. Gimana kalau kita geser ke ini? Ini beberapa upaya, Pak. Terus kemarin ada himbauan Pak PJ kita juga dalam program Pasar Murah kemarin, bijak berbelanja, Pak. Bijak berbelanja. Gitu. Iya. Ada kekhawatiran masyarakat isu kemarau pasti ketersediaan langka. Enggak langka, aman. Contohnya, saya harus beli 10 liter minyak goreng untuk pribadi saya, untuk rumah tangga saya. Itu udah termasuk panik buying ya, Pak, ya? Iya, masuk, Pak. Beli masuk beberapa banyak gitu. Iya. Saya rasa untuk kebutuhan rumah tangga, saya nggak tahu. Mungkin ibu-ibu rumah tangga yang lebih paham. Iya, iya. Dalam sebulan itu minyak goreng paling butuh berapa liter sih? 4 liter sebulan, ya udah. Itu juga kan sehat tuh, kalau 4 liter sebulan. Iya, iya. Nah itu, Pak, jangan terlalu panik lah. Ini aman kok, aman. Kalau perihal ada kenaikan harga, pemerintah hadir kok melalui gerakan pasar murah. Baik. Terus yang terakhir mungkin ini, Pak, berhematlah dalam konsumsi pangan, Pak. Nah, contohnya kita pesan makan di warung Padang, pesan 1 piring, sisa 1/4 piring juga kan membajir, Pak. Itulah hal-hal seperti itulah, Pak, yang pemerintah berharap kerjasama dengan masyarakat, bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi, Pak, mengatasi. Pemerintah punya program, tapi program itu bisa berjalan berkat kerjasama dengan masyarakat. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bang Kadis. Nah, langsung aja sebelum kita closing statement, kita ingin mendengar dari Bu Dewan menanggapi dari pernyataan dari Pak Kadis. Jadi kan bahkan sudah ditegaskan
kondisi kebutuhan pangan aman gitu. Nah, sepengetahuan Ibu Dewan seperti apa dan mau menanggapi apa? Stabilitas pasokan pangan yang sudah dijaminkan oleh Pak Kadis, kita nanti sama-sama kontrol nih. Artinya mungkin pada saat operasi pasar kita akan turun ya Pak Kadis ya, kita memastikan bahwa apa yang sudah menjadi program ini memang betul-betul untuk masyarakat ya, itu satu harus pastikan. Yang kedua, terkait dengan bantuan cadangan pangan itu harus benar-benar kita pastikan juga diterima oleh yang memang berhak. Inilah pentingnya nanti mungkin Pak Punten ada make sure ulang, update ulang terkait data DPKS. Bekerja sama dengan Dinsos, mungkin Dinsos bisa dihadirkan tentang ini agar kita pastikan memang orang yang menerima bantuan cadangan pangan ini memang benar-benar yang berhak. Nah, ini penting. Pusat kontrolnya dari kita, mudah-mudahan kita bisa sinergi untuk sama-sama memastikan kondisi perekonomian secara keseluruhan di Kota Bekasi itu aman, baik dari segi pangan maupun perekonomian secara keseluruhan di Kota Bekasi. Oke, terima kasih Bu Dewan. Nah, dari Ibu Kabid, penyampaian terakhir apa? Karena waktu juga yang memisahkan kita. Iya, mungkin pesan saya kepada masyarakat memang benar kita harus smart dalam kita memilih belanja ya. Jadi yang kita beli adalah yang kita butuhkan, bukan yang menjadi keinginan. Karena kita juga berpikir kepada masyarakat sekitarnya. Kalau kita punya duit, ya janganlah kita egois. Jadi kita juga memikirkan kepada masyarakat sekitarnya yang juga membutuhkan. Memang itu disebut dengan kita harus pintar untuk memilih barang kebutuhan yang memang kita butuhkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kabid. Terakhir Pak Sigit. Baik, terima kasih. Dari tim pengendalian inflasi berharap kerjasamanya benar kata Pak Kadis, Ibu Dewan, kita harus benar-benar bijak dalam mengelola tata kelola keuangan, baik keuangan pribadi maupun keuangan secara keseluruhan. Artinya dalam berbelanja kita juga jangan cara serampang atau kalau Pak Kadis bilang ada panic buying Pak ya. Nah, karena semua kebutuhan di Kota Bekasi sudah dijaminkan ketersediaannya, terutama kebutuhan pokok. Jadi menurut bagian perekonomian bijaklah dalam berbelanja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya dan juga terima kasih Bu Dewan, terima kasih Bu Kabid dan juga terima kasih Pak dari bagian perekonomian. Sahabat jaringan telusur, sudah hampir 1 jam kita berbincang karena memang ada 4 orang ya narasumber. Kalau kita satu-satu pasti waktunya cukup banyak dan masing-masing tentunya mempunyai kesibukan. Dan terima kasih dalam atau di tengah-tengah kesibukan sudah menyediakan waktu untuk hadir. Semoga informasi yang sudah dibagikan bahkan sudah ditegaskan oleh Kepala Dinas bahwa ketersediaan pangan di Kota Bekasi aman. Nah itu menjadi jaminan buat masyarakat bahwa tenang ya, dan juga tadi bahwa inflasi terkendali secara baik, bahkan 0,08 artinya itu cukup rendah ya. Dan bagaimana bijak di dalam berbelanja, tidak panik atau bahasa kerennya tidak panik buying. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kita akan membahas tema-tema lain yang tidak kalah menarik di lain waktu. Sebagai informasi, kita berada di Bekasi Junction, Kota Bekasi, dan minggu depan kita akan membahas dengan tema yang berbeda. Salam sehat buat kita semuanya. Semangat. Terima kasih.